Kita sedang membahas tentang kabar baik di tengah pandemi, dan kabar baik itu adalah God we trust, obey Christ, open air, daily exercise, nutrition, excellent rice, water, dan sunshine. Nah, ini adalah 8 hukum kehidupan dan harus tepat. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang sunshine. Seandainya sinar matahari itu dapat dikemas dalam botol seperti energy drink atau dimasukkan ke dalam kapsul seperti antioksidan, maka Anda pasti akan membelinya setiap hari setelah tahu manfaatnya bahwa semua energi kehidupan organisme bergantung pada sinar matahari. Mari kita lihat spektrum elektromagnetik dari sinar matahari. Anda lihat di sebelah kiri itu adalah cahaya yang tidak tampak oleh mata, sementara di sebelah kanan itu tampak, yaitu visible, cahaya yang tampak 400 sampai 750 nanometer. Kemudian ada cahaya inframerah. Nah, cahaya yang tidak tampak itu ada UVA, UVB, UVC, ultraviolet A, B, C. Yang A itu panjang gelombangnya 320 sampai 400 nanometer. Ini yang paling banyak sampai di bumi ya. Kemudian UVB itu 280 sampai 320 nanometer, itu banyak diserap oleh berbagai lapisan di atmosfer, sehingga hanya sebagian kecil yang sampai di bumi. Dan yang lebih kecil lagi UVC 200 sampai 260 nanometer. Nah, kita harus mengerti ini untuk mengetahui manfaat dari sinar matahari. Kalau kita lihat dalam bentuk chart yang lain, nah kita bisa melihat di sini. Jadi gelombang sinar ultraviolet yang long wave itu karena dia gelombang yang panjang, jadi dia dapat menembus berbagai lapisan ya, di atmosfer. Sedangkan yang middle wave itu akan berkurang, dan yang short wave itu lebih sedikit lagi. Oke, apa itu UVB? UV ultraviolet itu sekitar 10% dari total keluaran radiasi elektromagnetik dari matahari. Selain sumber alami, memang UV juga dihasilkan oleh busur listrik dan lampu khusus, seperti lampu uap merkuri, lampu penyamakan kulit di pabrik kulit, dan lampu hitam, yang memang karena balon lampunya berwarna hitam untuk UV itu dipakai di laboratorium. Nah, batas panjang gelombang yang lebih rendah dari penglihatan manusia secara konvensional diambil dari 400 nanometer tadi. Nah, sinar UVB khususnya menyebabkan tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kehidupan. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia, manusia membutuhkan beberapa radiasi UVB ini untuk mempertahankan kadar vitamin D yang memadai. Ya. Memang ada suplemen vitamin D, tapi apa berbeda dengan kena sinar matahari langsung? Nanti Anda lihat sebentar. Tidak ada keraguan bahwa sedikit sinar matahari baik untuk Anda. Tapi 5-15 menit paparan sinar matahari biasa pada tangan, wajah, dan lengan 2-3 kali seminggu selama bulan-bulan musim panas sudah cukup untuk menjaga kadar vitamin D Anda tetap tinggi. Nah, ini publikasi dari WHO yang sekarang mulai diragukan. Diragukan dalam arti bahwa tangan, wajah, dan lengan itu tidak cukup. Oke, mari kita lanjutkan. Efek menguntungkan vitamin D ini mempromosikan penciptaan serotonin salah satunya. Produksi serotonin ini berbanding lurus dengan derajat terang sinar matahari yang diterima tubuh. Memberikan sensasi kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan bagi manusia. Jadi kalau orang kurang sinar matahari cepat stres. Oke. Jadi kita perlu sinar matahari. Tidur di kamar semua ditutup, sinar matahari tidak masuk.
pakai krim, mobil pakai screen, rumah pakai gordin, semua dan sebagainya. Karena itu banyak orang snewet di dunia modern. Sedikit-sedikit stres. Karena kekurangan sinar matahari. Jadi serotonin itu yang menjadi cikal bakal untuk membentuk juga melatonin, hormon tidur. Jadi dia punya induk yang sama untuk membentuk serotonin dan melatonin. Ya, kalau orang merasa tidak bahagia dan tidak bisa tidur, salah satunya kekurangan sinar matahari. Nah, ini tidak pernah menjadi masalah bagi petani. Tidur cepat, bangun pagi, karena mereka terpapar sinar matahari. Kebanyakan orang di negara industri utara seperti di Inggris, saya pernah di sana, ya, memiliki tingkat vitamin D yang tidak mencukupi di tubuh mereka, terutama di musim dingin. Dan tingkat rendah ini sekarang diketahui terkait dengan spektrum penyakit serius yang luas. Banyak diantaranya menyebabkan kecacatan dan kematian dini. Dan saya sudah rasakan di bulan-bulan musim dingin, perasaan bukan cuma tubuh nggak enak sekali, perasaan itu rusak gitu. Nggak ada semangat, mudah tersinggung, sedih nggak ada ujung pangkalnya. Itu kalau musim dingin, bahkan mau tidur di musim dingin, aduh orang Asia. Sampai kaos kaki saya terbakar di pemanas ruangan, sandar di atas pemanas, itu saya nggak sadar gitu, udah melepuh kaki. Suhu minus 4 derajat, minus 8 derajat. Mulai minus 8 derajat, mulai keluar darah dari hidup. Nah, ini kekurangan vitamin D klasik di negara-negara utara tanpa matahari yang gelap. Ya. Dan salah satu obatnya, ya anak-anak ini harus dirawat dengan sinar ultraviolet. Masuk ke dalam ruangan, ditelanjangi, pakai kacamata, terus pakai lampu ultraviolet. Lucu kan? Ya karena maklum di sana sinar mataharinya ada bulan-bulan musim dingin. Inggris itu udah agak ke utara. Nah menjadi lucu bagi kita di daerah tropis. Nanti ada lihat ada banyak penyakit yang menjadi kutuk bagi orang di daerah Katulistiwa karena takut sinar matahari. Yaitu penyakit autoimun. Saya sendiri pun nanti udah umur 40-an baru tahu saya penderita autoimun. Kekurangan sinar matahari waktu muda, banyak sinar matahari, ya setelah mulai dari kuliah lebih banyak di laboratorium, kurang tidur, lebih banyak di perpustakaan, sudah nggak pernah olahraga karena memang butuh buku, laboratorium perpustakaan, udah jam 10, jam 11 malam. Pulang tidur sebentar, subuh udah bangun lagi, laboratorium lagi. Ya, penyakit autoimun berkembang. Nah, banyak anak-anak muda seperti itu. Saya malah tangani beberapa anak muda. Pinter di sekolah, tapi penyakitnya aneh gitu. Penyakit autoimun, rambut rontok, nggak bisa tidur. Kulit jadi rusak, jerawat nggak bisa sembuh. Ya, mulai mengembangkan penyakit autoimun. Jadi, itu karena apa? Takut sinar matahari. Oke. Nah, kontroversi sinar matahari. Sejak tahun 1994, pemerintah Inggris yang didukung oleh sejumlah badan amal kanker dan organisasi lainnya telah memperingatkan agar tidak terkena sinar matahari untuk mencegah kanker kulit. Kebijakan ini yang juga diikuti di banyak negara lain pada awalnya didasarkan pada model yang dikembangkan di Australia tropis dan subtropis. Ini memberi nasihat untuk menutupi tubuh dengan pakaian, krim matahari, memakai topi, mencari tempat teduh antara jam 11 pagi dan jam 3 sore dan untuk menghindari terjadinya penyamakan kulit menjadi tanning. Beberapa badan amal kanker sekarang telah mengakui bahwa nasihat mereka sebelumnya salah. Jadi kalau masih ada Zoom yang pakai itu kekurangan informasi. Menangis. Seperti itu. Kak. Nah, jadi pada dasarnya mengakui bahwa kemungkinan besar telah membahayakan nyawa melalui kekurangan vitamin D. Oke,
Cancer Research UK misalnya telah berbalik arah 100%, 360 derajat dan menyarankan masyarakat untuk menghabiskan waktu di bawah sinar matahari di tengah hari. Cancer Research UK. Nanti ada juga American Institute for Cancer Research, World Research Cancer Fund. Ya. Jadi kalau masih ada yang bicara-bicara soal ini, nanti kamu kanker dan apa, itu promosi kosmetika. Di Australia, program SunSmart mempromosikan nasihat tanpa kompromi tentang penghindaran sinar matahari selama bertahun-tahun. Sekarang Badan Amal Kanker Australia telah mengeluarkan nasihat baru. Ini mengkalibrasi paparan sinar matahari yang direkomendasi dengan intensitas radiasi di berbagai bagian Australia menurut musim dan garis lintang. Sains itu... Ini muka sini tinggal. Tolong host dimatikan yang lain. Ada suara-suara yang muncul. Jadi kita melihat di sini bahwa sains itu berkembang. Penemuan mesin-mesin molekuler sangat membantu, ya, sehingga penelitiannya lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada sekedar dogma seperti itu. Jadi kalau ada profesor masih mengajarkan ini, profesornya sudah tidak pernah baca. Di dalam konferensi riset tahunan American Institute for Cancer Research, AACR, tertanggal 4 November 2011, dilaporkan tentang peranan vitamin B dalam pencegahan kanker prostat. Kemudian American Journal of Public Health pada bulan Februari 2006 mempublikasikan bahwa rendahnya tingkat serum 25-OH D, bentuk utama vitamin D yang beredar di dalam tubuh, adalah penanda utama kekurangan vitamin D di daerah-daerah yang intensitas sinar mataharinya rendah, yang dalam berbagai penelitian berkorelasi dengan tingkat kematian yang berhubungan dengan penderita kanker kolon, kanker payudara, dan prostat yang tinggi. Oke, jadi silakan yang mau menjauhi sinar matahari. Kemudian kalau Anda mengembangkan jenis kanker ini, tentu kanker itu ada banyak faktor. Tapi salah satu ini faktor. Sebab nanti kita lihat ilmiahnya bagaimana peranan vitamin D ini dalam mengaktifkan sistem imun kita. Ya. Nah itu adalah pilihan sebab Tuhan memberi sinar matahari menjadi berkat. Sumber energi yang ada di planet ini sumbernya dari gelombang elektromagnetik partikel foton dalam bentuk paket yang disebut sinar matahari. Akan tiba pada daun-daunan, kemudian maka stroma pada daun itu ada air dan klorofil. Air ada molekul air H2O itu mengandung elektron dan positron. Ya. H plus dan O min, dua molekul. Kemudian klorofil ini tereksitasi, maka elektronnya keluar dan elektronnya itu akan mengelilingi kulit lapisan kulit itu. Anak yang SMA belajar kimia mengerti. Akhirnya kemudian itu mendorong terjadinya proses sintesis karbohidrat. Yaitu dengan air dan adanya mineral dan adanya karbon yang dihirup dari udara yaitu CO2. Tanaman menghirup CO2. Dimasak jadilah tepung yang kita makan. Dan tepung ini kemudian dikonversi oleh tanaman menjadi lemak. Ditambah rantai karbonnya lebih panjang dan bercabang. Dan kemudian dasar dari CHO ini kemudian ditambah nitrogen dan fosfor menjadi protein. Dan karbohidrat, lemak, dan protein ini adalah makronutrien yang kita sudah bahas. Ini adalah body fuel yang manusia makan. Kenapa kita jadi begitu fobi dengan sinar matahari? Kita mengatakan bahwa Tuhan itu bodoh. Ya? Kenapa dia buat sinar matahari untuk menyebabkan kanker? Nah, Tuhan kasih kita hikmat tentunya. Gak ada orang terlalu gila juga berjemur membakar-bakar diri dengan sinar matahari. Tapi Tuhan mau beraktivitas di bawah sinar matahari. Itu penting. Apalagi orang di daerah yang kekurangan sinar matahari.
Karena itulah kalau Anda ke Bali, ya, kita cap orang bule itu tidak senonoh karena pakai bikini, malah di pantai yang lain itu telanjang bulat berjemur karena mereka mau beli sinar matahari. Mereka liburan musim dingin, habiskan duitnya hanya untuk mendapatkan sinar matahari di Indonesia. Radiasi ultraviolet dan vitamin D yang menghasilkan obat pertama tuberkulosis pada kulit pada tahun 1903. Dan hasilnya dianggap ajaib dan membuat dokter Denmark yang namanya Niels Vincent mendapatkan hadiah Nobel. Hadiah Nobel hanya untuk menjemur orang yang tuberkulosis pada kulit, memapar dengan ultraviolet, padahal bisa dijemur di sinar matahari. Dan ini jadi pemenang Nobel. Jadi saya mau katakan ya, manfaat sinar matahari udah ada pemenang Nobelnya loh. Kalau saya masih tahu ada Zoom yang mengatakan sinar matahari dengan kanker. Oke, nanti sebentar kita lihat. Segera setelah itu rachitis, penyakit umum yang menyebabkan kelainan bentuk yang merusak juga segera didiagnosis dan berhasil diobati dengan radiasi ultraviolet. Dalam beberapa tahun, suplemen makanan seperti minyak ikan kod yang sangat kaya vitamin D digunakan untuk menyembuhkan rachitis. Sekali lagi, hasilnya tanpa ajaib. Itulah sebabnya di zaman kami anak-anak, sepupu saya kebetulan orang kaya, dia minum-minum itu minyak itu. Dan saya lihat mereka bertambah tinggi. Terus saya tanya, apa yang kamu minum? Wah, ini mami bilang ini mahal. Atau diminum minyak ikan, cod liver oil. Sekarang kan semua sudah serba murah. Untuk vitamin D. 100 tahun kemudian. Oke. Ini sejarahnya ya. Terdapat bukti kuat bahwa vitamin D yang tidak mencukupi menyebabkan 36 penyakit atau setidaknya merupakan faktor risiko utama untuk penyakit tersebut. 36 nggak kurang ya. Nanti sebentar kita lihat lagi. Ada 36 penyakit kalau Anda kekurangan sinar matahari. Dan Tuhan masih gratis. Karena itu saya bilang, seandainya Tuhan taruh di kapsul, berapapun mahalnya orang akan beli. Tuhan gak kasih cahaya sinar matahari di bumi, Tuhan kasih sinar itu dikemas dalam kapsul kemudian dijual. Tinggal kita pecahin kapsulnya, sinarnya keluar. Jadi ada sinar 1 detik, ada 10 detik, harganya beda-beda. Sampai 10 menit misalnya. Kadang-kadang saya suka punya pikiran-pikiran yang seperti itu. Sementara ada bukti yang cukup kuat bahwa vitamin D yang tidak mencukupi kemungkinan besar akan menyebabkan 27 penyakit lainnya. Jadi 36 ini buktinya kuat. 27 itu cukup kuat. Ilmuwan tuh begitu. Dijumlahkan menjadi 63 penyakit. Bentar ya, jangan kaget-kaget. Pengamatan awal lebih lanjut menunjukkan bahwa 40 atau lebih penyakit terkait dengan kekurangan vitamin D. 63 tambah 40. Oke. Sebut aja semua penyakit yang dikenal manusia ada di daftarnya itu. Sekarang diidentifikasi sebagai faktor resiko untuk penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi ada orang jantung dan tekanan darah tinggi karena nggak pernah kena sinar matahari. Bagaimana kolesterol bisa diubah jadi vitamin D? Nah, saya sementara buat penelitian diri saya sama istri saya sepanjang tahun baru kita nggak jalan pagi, udah 2 bulan nggak kena sinar matahari. Nah, kemudian makan kue-kue, nastar kastengel walaupun cuma pakai butter, tapi itu kan juga sumber kolesterol. Makan goreng-goreng, sayur yang biasa saya makan nggak dimakan tadi. Minggu lalu dicek 220 kolesterol. Tadi dicek 250 saya punya kolesterol. Oke. Jadi tidak ada maaf permisif walaupun bertahun-tahun saya hidup sehat. Sekali saya kecolongan 2 bulan saja. Oke, kolesterol naik tapi gula darah masih tetap 85. Puji Tuhan saya dulu penyakit diabetes sampai 400 gula saya. Dan ini betul-betul diabetesnya sudah sembuh.
di kolesterolnya ini. Dan juga ada tambah. Ya. Kemarin asam urat masih di bawah, ini ke asam urat sudah 7,4. Iya, inilah eksperimen ya. Supaya kan saya bisa bicara dan katakan, nanti kan orang bilang, Wawuruntu ini terlalu jurnal. Ya. Apa dia tahu gitu? Pernah ngalami, ini bukti saya bikin kelinci, saya punya diri sendiri. Lebih dari selusin jadi kanker. Sangat penting untuk fungsi tulang yang sehat, ini udah biasa kita tahu. Untuk otot, otot kekurangan vitamin D percuma. Perlu sinar matahari. Untuk otot. Itulah sebabnya buruh pelabuhan berotot terpapar sinar matahari, pekerja jalan raya, penebang kayu di pohon, penebang pohon di hutan maksudnya. Tanpa perlu nge-gym. Mereka berotot dan ototnya wah. Sistem kekebalan termasuk multiple sclerosis dan diabetes tipe 1. Ini multiple sclerosis ini sukar sekali untuk sembuh. Saya punya pasien bos besar di salah satu provider pulsa itu. Satu waktu di Jakarta saya observasi dokter di Singapura udah menyerah dan dia udah frustrasi. Dia punya tulang belakang tuh hancur karena multiple sclerosis. Saya observasi diantaranya ya saya suruh dia berjemur, kemudian kasih jus dan sebagainya. Dan hal yang luar biasa adalah dokternya kaget karena dia punya remisi cepat, padahal dokter sudah anggap tidak ada harapan. Kemudian mereka tambah dia stem cell, dia kembali akhirnya. Saya kaget baru 1 bulan ketemu istrinya di salah satu seminar. Bapak gimana? Itu lagi main golf. Wah, udah main golf. Hati-hati loh, dokter udah periksa, udah foto. Sudah bagus semua. Oke, itu karena dia pekerjaannya bertahun-tahun sebagai itu di kantor terus dan melean tingkat stres tinggi. Jadi pagi udah berangkat ke kantor, ruang ber-AC, sinar cahaya lampu, pulang jam 10 malam karena workaholic, jadi presiden direktur. Itu dia. Oke, skizofrenia, jadi orang kalau kekurangan sinar matahari setengah gila gitu. Gila bikin-bikin. Itu namanya skizofrenia. Orang kalau ada orang yang suka berprasangka, menduga-duga, hati-hati, kekurangan sinar matahari barangkali. Kalau makan sudah sehat dan lain-lain, ini kekurangan sinar matahari ini. Ya. Akhirnya bisa skizofrenia kalau terlalu berprasangka. Ya. Baru kemudian penyakit tulang klasik ya udah biasa, rakitis, osteoporosis, osteomalasia. Jadi bukan hanya vitamin. Kebingungan berlanjut selama bertahun-tahun mungkin karena tidak ada satu disiplin ilmu yang dimiliki vitamin D. Vitamin D dianggap vitamin. Ini bukan hanya nutrisi wilayah ahli gizi dan ahli diet. Ini juga dihasilkan oleh sinar matahari, maka jadi wilayah fisikawan dan fisiologi. Sementara secara medis menjadi wilayah ahli endokrin. Karena dia bertindak seperti hormon. Jadi studi vitamin D sebenarnya. Akhir-akhir ini ilmuwan bingung. Dia mau kasih masuk di vitamin A, D, E, K itu atau dia dicabut sendiri dan dianggap nutrisi yang unik. Oke. Nah, selama 30 tahun terakhir peran kesehatan penting dari sinar matahari telah diabaikan dan disalahpahami. Meskipun begitu vitamin D dikenal sebagai vitamin sinar matahari, tetapi sama-sama biasa disebut vitamin yatim piatu. Karena sifat orang tuanya tidak pasti dan lebih merupakan hormon daripada vitamin. Kalau vitamin lain ada orang tuanya secara molekuler maksudnya kan. Ahli farmasi tahu itu, biologi molekuler tahu ini derivasi dari ini. Vitamin D itu vitamin yatim piatu.
Orang tuanya nggak ada di lain-lain selain orang tuanya itu sinar matahari. Oke, luar biasa Tuhan ya, menciptakan sinar matahari. Itu berkat bukan kutuk. Tapi promosi iklan kosmetika hampir menganggap sinar matahari itu kutuk. Inilah ilmu sains Babylon bagi saya. Kekacauan Babylon. Studi klasik vitamin D menunjukkan pentingnya untuk pencegahan penyakit tulang. Itu studi klasik. Nah, vitamin D memainkan peranan penting dalam mengatur 6 sistem fisiologis tubuh yang berbeda. 6 sistem fisiologis tubuh yang berbeda. Ya. Ia melakukan ini setidaknya dalam 2 cara berbeda dengan mengendalikan 1000 atau lebih gen yang dikendalikan. Jadi kalau ahli biologi molekuler udah bicara begini, wah, ini luar biasa ini, mengendalikan 1000 gen. 2 gen aja di tubuh, jangan 2 gen, 1 gen aja bermasalah, Anda udah penyakit gak bisa sembuh. Ini 1000 gen. Dan dengan tindakan fisiologis langsung pada dan dalam beberapa sistem organ. Studi vitamin D telah membawa pemahaman baru tentang cara lingkungan dan genom berinteraksi yang berarti kita harus menafsirkan kembali gagasan lama tentang pengasuhan alam. Apakah kita perlu suplementasi vitamin D? Oke. Sekarang kebanyakan orang di negara industri jauh dari akar pedesaan dan jauh dari cara hidup alam. Makanan hari ini mungkin bervariasi atau seimbang, sementara cara hidup tetap tidak seimbang dan sama sekali tidak alami. Itulah sebabnya salah satu izin bagi industri makanan di Amerika sering disuruh tambah suplementasi vitamin D agar tidak kekurangan vitamin D. Kehidupan kota, rumah, pekerjaan sehari-hari telah menjauhkan kita dari sinar matahari selama beberapa generasi. Dan ini menyebabkan perubahan epigenetik yang dapat diubah. Yang menyebabkan beberapa penyakit. Oke, nanti sebentar kita coba. Sekarang televisi, komputer, dan pendingin udara memberi kita lebih banyak alasan untuk tinggal di dalam rumah. Ya, memang benar. Saya kalau sudah dibawa komputer, satu hari itu bisa duduk. Model pakaian, apalagi tambah-tambah urusan, orang tadi bilang. Udah kerja di depan televisi, komputer pakai pendingin, ruangan cahaya minimal supaya tidak silau, gitu kan, di setelan, kan supaya orang bisa bekerja lebih banyak. Ditambah lagi model pakaian dan kosmetika yang mengandung tabir surya menjauhkan kita dari kehidupan alami sinar matahari. Jadi bagaimana risiko untuk bayi dan anak-anak? Sebagian besar wanita yang menjalani kehidupan perkotaan modern mendapatkan sedikit paparan sinar matahari dan mengeluarkan sedikit vitamin D dalam ASI mereka. Sehingga dari anak masih kecil, ASI itu nggak berguna. Karena nggak mengandung vitamin D. Jadi kalau ada wanita perkotaan yang nggak pernah kena sinar matahari, kemudian banggakan anaknya ASI eksklusif, dia akan nanti melihat anaknya itu menderita. Kalau yang lain mungkin tertolong karena semua susu formula pasti ditambah vitamin D. Sementara wanita yang takut sinar matahari, padahal mau hamil dan menyusui, itu cilaka cari orang Manado bilang. Jadi bayi yang disusui, terutama yang lahir di musim semi atau awal musim panas, April-Mei di belahan bumi utara, mungkin mendapatkan terlalu sedikit vitamin D. Sedangkan bayi yang diberi susu botol mendapatkan vitamin D dari susu formula yang difortifikasi. Ini studi yang ada di UK, di Inggris. Ya. Yang jadi konyol kalau itu terjadi di Indonesia yang sinar mataharinya cerah, hanya gara-gara dogma yang salah soal sinar matahari, dan ibu mau pertahankan kecantikan dan membunuh bayinya. Bayangkan 1000 gen. Bagaimana kalau dia mengalami mutasi, kemudian mengembangkan penyakit-penyakit aneh, contoh penyakit lupus. Dan dia sedih, anaknya penyakit lupus habis sampai miliar-miliar, tapi nggak baik, nggak sembuh. Justru banyak penyakit lupus sudah nggak bisa kena sinar matahari. Setelah dia sadar mau dibawa sinar matahari, dia tambah celaka.
Nah, itu kan namanya kutu. Resiko untuk bayi dan anak-anak. Bayi yang lahir pada bulan Mei di garis lintang tinggi ditemukan memiliki resiko lebih besar terhadap penyakit tertentu, terutama sklerosis multiple yang dia akan terima di usia dewasa, anoreksia nervosa, autisme, skizofrenia, dan diabetes tipe 1. Ini penyakit-penyakit yang sangat sukar sembuh. Pengobatan hampir seumur hidup. Wahai ibu-ibu hamil. Kenapa Anda membunuh turunanmu sendiri oleh sebab belajar dari iklan kosmetik? Kekurangan vitamin D dalam kehamilan dapat sangat merusak pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan cara lain secara ekstrim. Dapat menyebabkan gagal jantung. Jadi kalau ada bayi lahir gagal jantung, kemudian tidak ada kecenderungan itu di dalam keluarga, faktor nutrisi diperiksa baik, periksa dulu ibunya. Selama hamil kena sinar matahari enggak? Atau hidupnya di dalam rumah, kemudian kalau keluar mobilnya pakai kaca anti sinar matahari dan turun di mall nggak ada sinar matahari, cahaya lampu semua. Kemudian pulang lagi ke rumah seperti itu. Ibu-ibu seperti itu tidak pantas menjadi ibu dan tidak pantas hamil. Anak itu adalah kasih karunia yang dirusak oleh ibu, kemudian dia komplain kepada Tuhan. Wahai Tuhan, mengapa engkau timpakan ini kepadaku? Sebab dia sudah susah rusak emosi karena malu, punya anak bisa cacat di tulang, atau anak jadi bego, atau anak punya penyakit dan kelainan. Nasihat tentang pencegahan kanker itu salah. Mungkin tantangan dogma yang paling mengkhawatirkan yang sedang dihadapi oleh Badan Amal Kanker yang sampai saat ini memonopoli nasihat tentang sinar matahari. Didorong oleh industri dermatologi, industri kulit kecantikan itu. Mereka telah membesar-besarkan risiko kanker kulit dan bahaya paparan sinar matahari yang berlebihan sambil mengabaikan manfaat sinar matahari. Para penyangkal sinar matahari ini telah mengutuk berjemur sebagai prosedur kosmetika yang tidak sehat, yang bertujuan hanya untuk memberikan warna coklat. Mereka mempromosikan asumsi yang tidak memiliki dasar ilmiah, bahwa paparan sinar matahari hanya pada tangan dan wajah memberikan cukup vitamin D. Dan itu sempat dianut oleh WHO. Sekarang terbukti harus permukaan lebih luas, punggung belakang itu harus terbuka. Jadi ibu-ibu harus kalau bangun rumah ada void. Ada tempat terbuka di mana sinar matahari masuk, tetangga nggak bisa nonton, dan Anda berjemur telanjang di bawah sinar matahari. Dampak pada 5 sistem tubuh. Pada awal tahun 70-an, hormon vitamin D ini terbukti mengontrol penyerapan kalsium di usus dan pengendapan kalsium di tulang. Yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa kedokteran dan mahasiswa biologi. Saya satunya biologi. Kita sekarang tahu bahwa reseptor untuk hormon vitamin D ini ditemukan di setidaknya 36 jaringan atau organ tubuh yang berbeda. 36 jaringan atau organ tubuh yang berbeda bukan hanya tulang dan usus. Seperti yang dipelajari dokter tamat tahun 70-an. Karena itu saya katakan profesor sekalipun kalau sudah nggak membaca jurnal, tapi jarang ya ada profesor begitu ya. Harusnya sudah level profesor itu membaca jurnal terus, update pengetahuan. Ini 38 jaringan tubuh dan organ. Lebih lanjut, banyak dari organ-organ ini tidak bergantung pada ginjal untuk suplai vitamin D. Tetapi mengubah molekul hulu 25 hidroksi vitamin D menjadi bentuk hormon di dalam organ itu sendiri. Luar biasa tuh. Kalau hanya dulu dianggap bahwa konversi vitamin D itu ada pada ginjal, nah bagaimana orang yang ginjalnya sudah rusak? Langsung mati dia. Enggak, bisa bertahan dan terbukti dengan dialisis. Tapi tubuhnya, kebutuhan vitamin D itu, organ-organ itu bisa mengubah itu molekul hulunya yang telah diubah dari kolesterol. Dengan cara ini, hormon D disekresikan di dalam organ di mana ia dapat bertindak secara individual di bawah kendali lokal.
karena itu dikatakan vitamin D ini sampai ahli nutrisi bingung mau ditempatkan di mana sekarang dia. Itu vitamin, apakah itu hormon, atau ini zat unik yang luar biasa. Penelitian laboratorium dan klinis menunjukkan bahwa vitamin D bekerja pada 5 sistem fisiologi selain tulang. Jadi 6 ya. Ini adalah sistem kekebalan, jantung dan pembuluh darah, otot, otak, dan pankreas yang mengontrol metabolisme gula dan lemak. Kalau salah satu kena akibat kekurangan vitamin D, rasain penyakit yang muncul. Saya mengalami itu. Karena itu saya punya sistem imun kekebalan dan saya punya pankreas itu kena karena penyakit autoimun, kemudian saya diabetes. Kenapa saya punya diabetes bisa sembuh? Setelah saya belajar ini, di umur 40 baru saya ngerti setelah studi molekular nutrition. Kemudian mulai berjemur. Malah sampai terbakar, saya bikin disuruh 10 sampai 15 menit, kadang-kadang 1 jam. Dan kalau suhu panas sekali, istri saya tahu, di Bogor, di lantai 2 di atas terbuka besar. Saya berjemur dulu. Kira-kira 1 jam baru saya pergi mandi. Itu jam 10. Terus istri saya bilang, papa udah merah sekali. Biar. Sebab saya dari SMA sudah kembangkan, saya punya penyakit autoimun dan saya rasa enak kalau mama saya entah dari mana hikmatnya. Jangan pijat-pijat terus, jangan di kamar terus, belajar. Oh, saya kalau belajar sampai subuh dari saya SMA. Minum kopi taruh garam, itu salah, sudah nggak sehat. Kaki direndam air panas, petromak dipompa, lampu belum listrik. Maka saya waktu di sekolah teknik, juara 1 sekolah teknik, di SMA guru fisika, guru kimia keluar dari ruangan, saya terangin sama teman-teman. Terus teman-teman bilang, kok kamu terangin, kita lebih ngerti daripada guru yang terang. Maka di SMA saya sudah disuruh mengajar ke anak SMA. Tapi kemudian rusak itu sistem kekebalan. Selain itu, vitamin D terbukti penting untuk diferensiasi normal sel menjadi jaringan dewasa. Itu sebabnya vitamin D ini berkorelasi dengan kanker. Jadi kalau diferensiasinya menjadi abnormal, ya itu akan mengembangkan mutasi dan jadi kanker. Dan untuk kematian normal, sel yang telah menyelesaikan fungsinya, proses ini dikenal apoptosis. Nah, kalau the dead programmable selnya tidak berfungsi, dia hidup terus, ya itu juga kanker. Oke. Jadi salah satu mekanisme vitamin D untuk kanker sekarang telah terbukti menjadi studi. Jadi silakan Anda takut sinar matahari, tidak mau berjemur. Kalau satu waktu kanker, nggak usah berdoa. Itu kutuk. Proses seluler ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam rahim dan awal kehidupan untuk mengontrol sel-sel jahat yang mungkin menjadi ganas sejak bayi di dalam kandungan. Ledakan pertumbuhan lainnya terjadi pada saat pubertas dan banyak vitamin D pada saat itu juga dibutuhkan untuk pertumbuhan normal sel payudara dan prostat. Saya pernah anak baru puber gitu, orang tuanya, bapak sama ibunya sampai sedihnya menangis di hadapan saya. Payudaranya busuk, 1 sudah diangkat, dokter bilang ini kankernya aneh. Dan sekarang mulai busuk lagi payudaranya, yang 1 mau diambil. Ayahnya sampai menangis seperti anak kecil. Nanti anak perempuan saya mau bagaimana, Pak? Terus saya tanya riwayat, saya wawancara 1 jam lebih ibunya. Saya ketemu. Saya bilang, ibu, sedih karena katakan, bapak ini selain memberi nasihat kesehatan, bapak ini kami tahu juga hamba Tuhan. Tolong kami di ini. Saya bilang, saya nggak bisa doakan. Ibu doakan anak ini kalau sebab salah satu penghalang Tuhan sudah katakan yang membuat aku tidak bisa mendengar doamu adalah segala kejahatanmu. Nah, kita nggak pernah merasa kejahatan bahwa kita salah di dalam lifestyle kita, termasuk sinar matahari. Kemudian saya mulai jelaskan, wah ibu itu nangis. Terus suaminya bilang, tuh kan, saya bilang, kenapa Pak? Aku selalu bilang tuh, mama kasih ingat tuh, jangan di kamar terus. Jangan di ruangan terus, harus jalan-jalan, kasih sinar matahari. Enggak apa-apa kok, aku sehat kok. Perempuan yang ngeyel, nggak bisa terima masukan, harusnya tidak pantas hamil. Saya kadang-kadang mulut saya kasar.
Kalau udah kejadian-kejadian seperti ini, dampak pada kanker. Memahami bagaimana jaringan ini dipengaruhi oleh vitamin D dan juga oleh hormon seks membawa pemahaman baru tentang kanker payudara dan kanker prostat. Silakan banyak makan daging dan jangan kena sinar matahari supaya sebelum 50 tahun Anda udah kanker di payudara dan prostat. Bukti secara bertahap terkumpul untuk menunjukkan peran penting dari kekurangan vitamin D pada penyakit seperti diabetes tipe 1, tipe 2, dan kondisi terkait dengan sindrom metabolik. Namun penelitian lain menunjukkan vitamin D memiliki peran dalam regulasi sistem renin-angiotensin yang mengontrol tekanan darah pada ginjal dan akan mengembangkan tekanan darah tinggi. Sementara penelitian lebih lanjut menunjukkan vitamin D memiliki pengaruh penting pada pembekuan darah. Selama seabad telah diketahui bahwa sinar matahari atau minyak hati ikan kod sumber vitamin D alami terkaya dapat membantu orang untuk mengatasi penyakit seperti TBC paru-paru. Dan hampir selama ini diketahui bahwa sinar matahari atau radiasi UV dapat menyembuhkan penyakit TBC pada kulit yang secara medis dikenal dengan lupus vulgaris. Karena itu banyak orang TBC kenapa disuruh sering berjemur sinar matahari. Sekarang telah dibuktikan dalam uji klinis bahwa vitamin D meningkatkan pertahanan kekebalan kita melawan infeksi. Dan sekarang vitamin D menjadi primadona di waktu pandemi COVID kan, baru vitamin D jadi terkenal kan. Malah vitamin D jadi harganya murah meriah. Padahal udah 5.000 unit. 100 lebih kapsul tuh harganya masih 200.000 sekian tuh kalau online. Sebab dunia memproduksi banyak sekali vitamin D sekarang. Karena udah tahu tuh orang kalau suplemen vitamin D kena COVID itu bisa survive. Bahkan berjemur di matahari kalau lagi kena COVID badannya enak. Nah, itulah rahasia vitamin D. Ahli kosmetika sekarang ahli dermatologis tuh bungkep. Percobaan telah menunjukkan bahwa vitamin D meningkatkan kekebalan terhadap tuberkulosis, influenza, dan radang paru-paru, pneumonia. Pekerjaan laboratorium menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari aksi vitamin D yang merangsang sistem kekebalan bawaan. Akhir-akhir ini vitamin D telah dikaitkan dengan metabolisme dan proses imunologi. Sekarang diketahui bahwa ada reseptor vitamin D terletak di inti dari semua sistem kekebalan tubuh. Termasuk sel antigen, sel pembunuh alami, sel B, dan sel T. Catat. Di semua inti dari sistem kekebalan tubuh ada reseptor vitamin D. Dulu dianggap bahwa dalam sistem kekebalan tubuh sel-sel limfosit plasmanya sangat haus dengan vitamin C yang bersaing dengan gula. Itu Linus Pauling itu punya peran di situ. Karena itu orang kalau supaya nggak flu infeksi, orang suplementasi vitamin C. Sekarang ketemu yang lebih hebat, vitamin D. Vitamin D telah ditetapkan sebagai modulator imun alami dan setelah aktivasi reseptor VDRS-nya itu mengatur metabolisme kalsium, pertumbuhan sel, proliferasi dan apoteosis dan fungsi imunologi lain. Contoh, orang kelebihan protein hewani. Contoh, makan daging atau minum susu atau makan telur dan tidak berjemur sinar matahari akan mengembangkan kanker usus lebih cepat. Dampak pada kekebalan. Data epidemiologis menggarisbawahi korelasi kuat antara status vitamin D yang buruk dan risiko lebih tinggi untuk penyakit inflamasi kronis atau penyakit autoimun. Saya ini penderita itu. Epidemiologi, genetik, dan studi dasar menunjukkan peran potensial vitamin D dalam patogenesis penyakit autoimun sistemik tertentu dan organ spesifik. Studi ini menunjukkan korelasi antara vitamin D rendah dan prevalensi penyakit. Satu waktu datang seorang nona, dia sudah pergi ke Enen tapi penyakit nggak sembuh. Ibunya bingung, udah bikin jus dan sebagainya, rambutnya rontok dan sebagainya. Saya mulai assess, oh anak ini gila belajar. Terus nggak suka olahraga, nggak pernah kena sinar matahari. Memang saya lihat, aduh kulitnya putih kayak pualam dan sebagainya. Saya bilang, dek, kamu mesti lanjut kemana? Oh saya mau berangkat ke Amerika. Aduh saya bilang, jangan dulu. Kamu nih kekurangan vitamin D. Tapi saya tidak sarankan minum suplemen. Harus berjemur sinar matahari.
Kalau kamu sudah normal, kamu boleh berangkat. Kenapa saya bilang jangan dulu? Kemudian beberapa tahun saya sudah lupa. Akhirnya saya diundang untuk seminar di Michigan, di Andrews. Mampir ke Andrews, ketemu ibu. Habis seminar terus ibu jabat tangan. Mr. Waworuntu, lupa saya. Wah, saya masih ingat ibu punya nama. Dan saya ingat ibu punya anak gadis. Tuh dia di Andrews lagi kuliah. Saya bilang bagaimana? Waduh Pak, terima kasih sekali. Ternyata obatnya cuma ini. Saudara, anak-anak kita karena tugas padat belajar sekarang online semua. Kadang-kadang ada sekolah itu pertemuan tatap muka. Sekarang kalau lagi PPKM maka online mereka paling banyak di kamar. Tidur telat dan kurang kena sinar matahari. Kalau keluar ke jalan, tongkronging sepeda motor, maka sudah pakai celana panjang, pakai juga jaket supaya nggak hitam, nggak kena sinar matahari. Padahal saat naik sepeda motor, saat itu dia paling kena sinar matahari. Pulang di rumah, sudah dalam ruangan, sudah nggak kena sinar matahari. Karena itu saya katakan, jika ini tidak berubah, generasi ini adalah generasi 7. Kapan Indonesia jadi emerging countries? Katanya 30 tahun lagi Indonesia akan masuk 10 besar. Dan digadang-gadang mungkin masuk 4 atau 5 besar karena kekayaan sumber alam. Tapi nanti yang kelola bangsa asing gitu. Generasi muda udah rusak kesehatannya. Karena belajar dari iklan. Sebab ibunya belajar dari iklan juga. Maka anaknya dididik belajar dari iklan. Ketika orang kekurangan vitamin D, mereka lebih rentan terhadap penyakit autoimun seperti diabetes tipe 1, multiple sclerosis, penyakit radang, usus, Crohn. Saya irritable bowel syndrome. Saya punya penyakit dan psoriasis dan saya sudah rasain. Sangat tidak nyaman. Bilang mah bukan mah. Tapi yang rusak itu usus. Ini adalah penyakit di mana tubuh diserang oleh sistem kekebalannya sendiri. Dan ada 80 atau lebih penyakit autoimun. Termasuk beberapa yang relatif umum seperti penyakit celiac, rheumatoid arthritis, cirrhosis biliar, dan penyakit tiroid tertentu. Saya juga tiroid autoimun. Untung saya tidak mengembang celiac syndrome. Banyak yang meninggal dengan celiac syndrome. Karena itu saya telan enzim terus dan telan probiotik. Untuk perbaiki saya punya irritable bowel syndrome. Sebab sudah salah bertaraf. Tempe tahu goreng itu sudah salah mengembangkan karsinogen. Tidak kena sinar matahari, tidur telat. Aduh. Itu sampai umur 40 loh. Kalau saya tidak berkesempatan belajar molecular nutrition. Aduh, memang saya betul-betul udah mati lama. Gitu. Apa mungkin di kursi roda, apa jadi kayu membatu. Seperti penyakit Arthur itu terkenal pepeng gitu. Dan kemudian tinggal dipakaikan pampers dan kemudian makan tuh tinggal lewat sedotan, udah nggak bergerak. Butuh waktu lama agar pengobatan baru diketahui dokter ketika tidak ada perusahaan obat yang mendorongnya. Catat itu. Hanya perusahaan obat yang dapat membayar biaya penelitian yang mahal. Karena itu raksasa farmasi itu punya tambang emas yang luar biasa. Saya tidak anti. Jadi, tapi saya dianggap konyol argumentasi lemah. Beberapa dokter sering katakan, ini evidence based enggak? Konyol menurut saya. Terus saya bilang begini, ketimbang saya mau debat, punya waktu enggak? Coba kamu baca jurnal ini. Saya kasih sistematika review, tolong dibaca. Silakan Anda bantah sampai Anda jadi tua, jadi opak gitu. Bikin sampel yang lebih besar, kemudian coba bikin review seperti inilah. Jadi pesan penuh harapan bahwa vitamin D dapat memodulasi penyakit autoimun telah menjangkau sedikit dari mereka yang menderita salah satu dari banyak penyakit autoimun langka. Seperti Goodpasture, Edison. Saya punya pasien Edison, Sjogren syndrome, dan Behcet yang terakhir. Satu-satunya. Dan dia katakan, saya kalau pernah kenal Pak Waworuntu lebih awal,
Dia sampai bilang begitu. Padahal dia doktor, tamat dari luar. Mungkin saya tidak menderita seperti di neraka karena Behçet syndrome. Oke, saya tidak membahas penyakit-penyakit apa itu Behçet syndrome. Itu penyakit sangat langka. Studi oleh tim Universitas Oxford telah menunjukkan bahwa risiko multiple sclerosis dapat ditularkan dengan cara bertentangan dengan ajaran genetika klasik yang diabadikan dalam hukum Mendel dalam biokimia klasik DNA. Sampai saya tingkat sarjana S1, saya pengagum Mendel dalam genetikanya dan biokimia klasik dari DNA. Dan saya tahu, saya dikagumi siswa-siswa biologi saya kalau saya mengajarkan ini. Sampai pelajaran yang membosankan ini mereka mengerti dan menyukai. Gitu. Tapi setelah saya belajar penelitian terbatu, saya bilang, aduh, ini ada hal baru yang tidak kita mengerti ternyata. Tim Oxford menemukan bahwa beberapa gen bukannya diturunkan tanpa perubahan. Tanpanya menentang dogma yang menjadi dimodifikasi oleh faktor lingkungan. Tim yang dipimpin oleh George Ebers dan Julian Knight telah menunjukkan bahwa gen yang disebut HLA DRB1 yang menentukan kerentanan terhadap multiple sclerosis dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh vitamin D dalam percobaan laboratorium. Setelah saya pulang dari kuliah membawa pengetahuan ini, saya berani intervensi orang multiple sclerosis yang tidak punya harapan dan banyak dari mereka mendapatkan keuntungan lewat itu. Lewat sinar matahari dan saya suplementasi dengan vitamin D dosis tinggi. Tapi bukan cuma vitamin D harus bersamaan dengan asam lemak, APA, DHA, dan juga dengan K2MK7. Dan kemudian mereka anggap, waduh ini ajaib. Dokter di Singapura yang menangani, wah ini kamu nih satu-satunya case yang berbeda dari semua pasien-pasien saya. Kok kamu punya remisi cepat sekali? Itu karena hanya memahami mekanisme molekuler dari vitamin D. Bagaimana mekanismenya setelah terpapar sinar matahari yang cukup untuk mempertahankan serum 25OH D 30 nanogram per mililiter sekitar 10-20 menit di bawah sinar matahari cerah antara jam 9 sampai 15 dengan asumsi paparan lengan bahu punggung dan belakang. Terjadi peningkatan antibodi khususnya limfosit dan gamma globulin. Dan pengaruhnya bertahan 3 minggu sekali terpapar. Kemampuan sel darah putih khususnya neutrofil untuk merusak kuman akan meningkat. Hebat enggak Tuhan? Tuhan hebat. Bergerak, beraktivitas di bawah sinar matahari, maka kemampuan aerobik akan meningkat dan kuman-kuman patogen di kulit akan mati karena gelombang ultraviolet. Selanjutnya gelombang ini menembus kulit dan mengkonversi kolesterol yang berada tepat di bawah kulit menjadi vitamin D3 dan sekaligus menurunkan tingkat kolesterol darah. Dan saya terbukti, saya nggak kena sinar matahari, tapi makan sumber kolesterol yang ada butter, makan goreng. Saya sengaja makan bete goreng kemarin. 1 piring lagi. Sudah sore makan. Jadi besok paginya dites 250 kolesterol saya. Saya nggak kaget. Saya ketawa-ketawa aja. Memang benar terbukti. Udah nggak kena sinar matahari dan apa. Kemudian perawat yang cek. Dia malah ingatkan. Sebelum cek ini. Pas masih ada sisa strip-stripnya. Saya bilang, oke, cek. Cek aja semua. Terus dicek. Loh, kenapa naik? Dia kaget, saya bilang, shh, nanti pasien yang, ini nanti ada peserta seminar saya yang 60-an lebih dengar. Saya bilang, ini hasil kelinci percobaan. Tenang aja. Terbukti. Vitamin D3 dikonversi menjadi 25 hidroksi vitamin D dalam hati, kemudian berjalan melalui darah ke ginjal, di mana itu dimodifikasi contoh ginjal ya. Tapi semua sel bisa ya, tadi sudah bahas. 1,25 dihidroksi vitamin D atau kalsitriol, bentuk aktif dari vitamin D dalam tubuh. Manfaat lain pada kulit. Fototerapi UV modern telah berhasil digunakan untuk mengobati psoriasis, eksim, penyakit kuning, vitiligo, dermatitis atopik,
skleroderma lokal. Selain itu, sinar UV khusus radiasi UVB telah terbukti menginduksi penghentian siklus sel di keratinosit, jenis yang paling umum dari sel kulit, yang akan mempengaruhi perkembangan dari kanker kulit. Oke, saya punya pasien 2 orang vitiligo, yang satu dokter malah nyari saya, terus saya senyum-senyum aja. Saya kenal sekali dokter itu, malah suaminya terkenal sekali. Saya bilang, kok ibu nyari saya? Aduh, tolong dong. Saya ini udah pakai fototerapi dan apa kok belum ada kemajuan begini. Saya bilang, oke, ibu masih kurang dibantu dari dalam. Oke, ini minum jus-jus itu. Nah, mulai itu dia kirim pasien yang aneh-aneh sama saya. Saya bilang, ibu tahu saya dari mana? Bapak tahu dari sama dari dokter ini. Karena habis itu saya ketemu terus saya bilang, waduh ibu. Dia bilang, saya berani tampil lagi nih. Sebab ibu itu memang cantik dokternya. Tapi kulitnya udah belang-belang karena vitiligo. Oke, sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke ini apa namanya, ke host. Ya. Oke, terima kasih untuk presentasi pada malam hari ini tentang sinar matahari, manfaat-manfaat yang telah kita pelajari bersama. Terima kasih banyak pada Serwo Runtuh. Dan baik, saudara-saudara, pada saat ini kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara jika ada pertanyaan. 8 menit, kurang 8 menit host ya, jam 9. Oh, oke. Kalau begitu satu aja ya. 8 menit. Kami berikan kesempatan secara pertanyaan secara langsung. Dipersilakan. Jadi, oke, silakan atas nama Friska Pando untuk mengaktifkan mikrofon. Ya. Selamat malam, Sir. Terima kasih untuk kesempatan. Nah, langsung saja di pertanyaan. Singkat saja, Sir. Waktu kapan yang baik untuk kita mendapatkan sinar matahari, Sir? Oke, itu relatif. Oke, ya, saya sudah tangkap. Ya. Itu relatif ya. Yang saya kasih panduan tadi, kalau Anda baca itu sekitar jam 9 sampai jam 15. Tapi itu saya belum sempat rubah karena waktu itu saya di Bogor. Kan kita harus tahu kita di garis lintang mana, tapi di Manado, aduh minta ampun panasnya luar biasa. Jam 7 sudah panas. Setengah 8, waduh panasnya sudah pedis ini. Karena di depan rumah saya kan halaman cukup luas, terbuka. Maka ya boleh sudah, seperti itu. Jadi dataran di mana kita tinggal, lintang di mana sangat mempengaruhi jatuhnya sinar matahari. Sudut datangnya sinar matahari. Sehingga kita boleh ambil pada panas yang paling terik, tapi cukup 10 menit. Paling banyak 15 menit. Dan ada banyak orang sudah direspon hanya 1 minggu 3 kali, tapi saya perlu 1 minggu 5 kali. Itu sudah cukup. Tapi lindungi kepala, lindungi tekuk Anda. Kalau laki-laki silakan pakai celana sport, kemudian buka baju dan kemudian mulai terpapar sinar matahari. Saya pakai kebetulan kacamata yang bisa melindungi dari paparan cahaya sinar matahari. Jadi saya berjemur belakang, saya juga jemur, saya punya depan. Oke, jadi itu. Ada closing statement. Oke, terima silakan. kasih. Saya senang banyak tidak bertanya karena berarti pemaparannya jelas dan kita sudah sangat mengerti manfaat sinar matahari. Dan closing statement saya adalah sinar matahari adalah satu anugerah yang tak terbatas yang Tuhan berikan. Kenapa saya katakan perhatian terhadap studi sinar matahari mulai terjadi revolusi besar karena di waktu Perang Dunia Kedua maka Prancis membuat bunker untuk menahan invasi dari Jerman. Prancis lebih dulu kan diinvasi untuk long march ke Eropa.
Jadi mereka buat bunker dan bertahan. Nah, Jerman ini Hitler di luar biasa. Hitler ini jenius dan penyuka jenius. Jadi dia kumpul dokter-dokter Jerman dan dia katakan, kalau saya bombardir itu bunker, maka saya rugi. Kan perlu berapa juta dolar itu untuk bombardir itu bunker-bunker. Ada nggak cara lain? Dokternya ngomong begini, dokter-dokter laboratorium ngomong, dokter-dokter Jerman tuh luar biasa. Riset mereka langsung kepada manusia dikupas kulit, laki-laki atau perempuan apa, kemudian ditempelkan begitu, dan jadi kelinci percobaan itu tawanan Yahudi semua. Oh, kalau saya baca itu ngeri sekali. Kemudian dokter-dokternya saranin kepada Hitler, dikepung aja Pak. Loh, Hitler bilang dia kan sudah timbun makanan bertahun-tahun. Enggak Pak, dia nggak akan kekurangan makanan. Tapi nanti 3 bulan dia keluar sendiri. Udah keluar, mau keluar, kita main tembak aja. Udah problem di tulang, ada yang stres berat, ada kayak orang skizofrenia, orang gila. Karena di dalam bunker cuma cahaya lampu, menghemat solar, lampunya kan agak gelap, ruangan-ruangan. Nah, mulai itu kemudian dikaji, mulai dari ilmuwan-ilmuwan di Jerman. Ini ada bukti. Orang berani keluar menghadang peluru setelah 3 bulan tinggal di dalam udara lembab tanpa cahaya matahari. Oksigen terbatas dan cuma sinar mata, sinar lampu yang redup. Orang jadi setengah gila. Jadi saya mau sampaikan bahwa sinar matahari itu adalah berkat yang tidak terbatas. Tapi berkat itu bisa menjadi kutuk jika kita tidak memanfaatkan dengan baik. Tentunya tubuh butuh sinar matahari. Saya membatasi 10 maksimal 15 menit. Karena saya bicara di Indonesia, ya. Tentu kalau saya bicara di Inggris atau di Eropa, apalagi di musim dingin, orang itu kenapa ada gerakan nudis misalnya. Itu bukan bicara porno-porno. Kemudian saya tanya, wawancara yang nudisme itu. Mereka katakan bahwa ada tradisi di pengembara di Eropa itu. Suku apa itu yang suka magic pakai kartu ini? Kan hampir di seluruh Eropa mereka mengembara. Apa namanya ini? Suku pengembara. Nah, nudisme kan mulai dari situ. Gypsy, oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau daerah mulai dingin, dari Inggris mereka mulai masuk cari wilayah lain yang lebih panas. Kalau akhirnya mulai dingin ini dari zaman dulu katanya sejarah, maka mereka telanjang bulan, berjemur sinar matahari. Kalau kita masuk ke Sumeria kuno juga, ada tradisi agamawi di musim dingin, justru mereka berjemur sinar matahari sampai ada cerita penyembahan kepada Tavis dan lain sebagainya. Tapi orang kuno itu tidak mengerti sampai sinar mataharinya disembah. Harusnya disembah Tuhan. Karena sinar matahari mereka lihat itu seperti obat untuk penyakit yang mereka tidak tahu. Maka saya katakan adalah kita perlu sinar matahari yang cukup, dan sinar matahari yang berlebih-lebihan tentu merusak kesehatan. Kita harus membuat keseimbangan. Saya juga tidak menafikan ada banyak riset jika terpapar berlebih-lebihan mengembangkan kanker kulit, mutasi di tingkat DNA dan lain-lain. Ya. Tapi itu jika paparan yang sudah tidak rasional. Tapi mari kita bandingkan di Indonesia karena kemiskinan. Di daerah-daerah saya pernah teliti di Nganjuk. Kemudian saya bandingkan dengan abang becak. Dan saya bandingkan mereka yang tinggal di rel kereta api, para pemulung. Mereka hitam, legam kulitnya berkilau-kilauan. Dengan pakaian minim karena ketidakmampuan untuk beli pakaian yang layak, mereka jadi pemulung. Percuma dengan topi rombeng di kepala dan berjalan sepanjang hari mengais sampah. Kemudian saya lihat di Nganjuk mereka petani di daerah yang sangat kering dan sinar matahari yang sangat cerah. Nganjuk tuh hampir seperti Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian saya lihat abang becak. Berapa banyak mereka terpapar, tapi saya belum pernah mendapatkan studi epidemiologi di Indonesia yang menstudi berapa banyak abang becak, para pemulung, dan mereka yang kerja di daerah kering pertanian mengembangkan kanker kulit.
Mungkin saja ada, tapi mungkin belum ada studi. Kalau banyak kan pasti heboh. Pasti akan tertarik mahasiswa kedokteran untuk meneliti. Belum ada. Maka saya bertanya-tanya. Ya. Itulah sebabnya saya katakan 10 sampai 15 menit. Oke. Lebih dari itu memang saya tidak sarankan. Tapi mereka yang terpapar lebih dari itu ternyata juga belum mengembangkan kanker kulit. Walahu alam. Oke, perlu ada kajian yang lebih dalam di Indonesia untuk hal ini. Ya. Dan Tuhan memberkati. Oke. Baik, terima kasih Sir untuk penjelasannya. Dan pada saat ini kita akan segera menutup dengan doa. Kami minta sekali lagi Sir untuk pimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan telah membuka gerbang pengetahuan kepada para ilmuwan di tingkat molekuler sehingga mereka dapat membuktikan manfaat sinar matahari salah satu memodulasi pembentukan vitamin D yang terbukti berperan dalam 6 sistem tubuh mempengaruhi lebih dari 1000 gen dan hampir 100 lebih penyakit dari hampir 600 penyakit yang ada di dunia modern. Kami bersyukur Bapa oleh karena kasih karunia-Mu kami dapat belajar dan dicerahkan oleh pengetahuan ini sehingga kami boleh memanfaatkan sinar matahari dengan cara yang masuk akal dan bertanggung jawab sehingga kami mendapatkan kekuatan pada sistem imun kami, pada sistem kardiovaskular kami, sistem pencernaan kami, pada sistem yang lain, dan kami dapat hidup untuk mencapai destiny Tuhan, dapat berkarya di atas dunia ini, dapat berdiri di panggung sejarah untuk menjadi saksi Tuhan. Manakala kami mengikuti hukum-hukum alami yang Bapa sudah gariskan sejak di Eden, maka kami boleh mendapatkan berkat kesehatan dan umur panjang yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mau serahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang menjaga menaungi kami di rumah kami masing-masing. Kami boleh diluputkan dari berbagai bencana alam, malapetaka, kemalangan, bahkan kejahatan di sekeliling kami. Dan besok pagi tangan anugerah-Mu membangunkan kami dengan tidak kekurangan apapun juga. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Imam besar kami.